اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بالتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: فإنه أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, bertepatan di hari Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, yang mana hari yang penuh dengan barokah ini, tentunya khatib tidak lupa berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi hamba sendiri, untuk berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita pribadi yang memperoleh predikat tertinggi di hadapan Allah. Seperti yang Allah jelaskan dalam ayatnya: inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisiku, kata Allah, ialah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang Allah muliakan, karenanya khatib mengambil tema khutbah kita pada kali ini: urgensi menjadi mukmin yang kuat dalam menggapai husnul khotimah. Setiap kita pastinya yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada hari akhir, hari kiamat, pastinya kita menginginkan kalau sekiranya nanti tiba saatnya Allah akan mengambil ajal kita, tentunya kita selalu minta kepada Allah lewat munajat setiap sujud dan doa-doa kita, yaitu diwafatkan dalam husnul khotimah. Yang menjadi persoalan Bapak Saudara jamaah Jum'ah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita sehingga kita layak untuk mendapatkan husnul khotimah? Jadi tidak hanya sebatas ucapan atau doa saja, tetapi perlu usaha yang maksimal, usaha yang gigih, tentunya supaya kita berhak mendapatkan husnul khotimah. Karenanya dalam sebuah hadis yang cukup singkat, Nabi kita Muhammad SAW berpesan di kitab Sahih Bukhari, nomor hadis yang ke-624. Nabi kita bersabda di situ: al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minad dhaif. Kata Nabi bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ihris ala ma yanfa'u, maka raihlah apa yang bermanfaat bagimu.
Wasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah. Wa in asabaka syai'un law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qaddarallahu wa ma syaa fa'alu fa in law tabtahu amalas syayatin. Jangan berputus asa, kata Nabi, apabila engkau menerima sebuah musibah. Jangan engkau katakan kalau sekiranya begini maka akan begitu. Tapi katakanlah bahwa Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena mengandai-andai akan membuka peluang bagi syaitan. Hadirin jamaah Jum'ah yang Allah muliakan. Maka dari hadis yang kita bacakan tadi, kita diperintahkan oleh Allah melalui Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita dan begitu juga bermanfaat untuk ukhrawi kita. Namun yang menjadi persoalan ketika di masyarakat kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dari segi dunia, apalagi untuk akhirat sama sekali tidak ada manfaatnya. Tetapi kenapa orang banyak sekali suka? Kita contohkanlah misalnya game-game yang secara duniawi apalagi ukhrawi tidak ada manfaatnya. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Nabi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan hendaklah ada manfaat dari dunia apalagi nanti manfaat akhiratnya. Begitu juga dengan ucapan-ucapan. Nabi dalam sebuah riwayatnya menyebutkan falyakul khair aw liyasmut. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, kata Nabi, maka alangkah baiknya diam saja. Seberapa sering terkadang kita ketika kita berbicara sampai kelewat batas. Karena apa? Karena ada bumbu-bumbu dari ucapan yang disampaikan. Nah, oleh karenanya ciri-ciri orang yang beriman, yang punya iman yang kuat, ia senantiasa menimbang sebelum melakukan. Ia senantiasa memikirkan apa yang akan ia lakukan sehingga betul-betul itu ada nilai manfaatnya dari sisi dunia apalagi terlebih di akhirat. Kemudian dalam hal yang berikutnya, ketika kita ditimpa musibah, Nabi kita berpesan, maka janganlah berandai-andai. Berapa banyak orang yang menyesal, bahkan tradisi jahiliyah, kita tahu ketika mereka mendapat musibah, mereka mencabik-cabik bajunya, meratapi apa nasib yang ia terima. Sehingga ini adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW diturunkan oleh Allah, maka tradisi ini oleh kita umat Islam haruslah dihindari. Karena kita sebagai orang yang beriman, ketika Allah memberikan sebuah ujian, memberikan cobaan kepada kita, sejatinya Allah ingin mengangkat derajat kita kepada makom yang lebih mulia, yaitu maqamam mahmuda. Maka sebagai orang yang beriman, yang berupaya untuk menjadikan imannya kuat, dia akan selalu melihat dari sisi positif. Ia akan selalu melihat hikmah dari setiap kejadian. Karena sejatinya hadirin saudaraku, tidak ada kejadian, bahkan musibah sekalipun, kecuali Allah simpankan rahasia hikmah di balik musibah tersebut. Maka dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-193, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang engkau ciptakan, tidak ada yang engkau jadikan dengan sia-sia. Artinya Bapak Saudara, ketika kita mampu melihat hikmah dalam setiap peristiwa itu, maka kita tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah kecewa, apalagi sampai frustasi. Kalau kita lihat orang-orang di negara maju, ketika mereka mengalami frustasi, apa yang mereka lakukan? Bunuh diri.
Tapi kita di Islam tidak dibenarkan bunuh diri, karena bunuh diri itu adalah sama artinya dengan mati fasik, yang mana orang mati fasik itu tidak perlu disolatkan jenazahnya, karena orang yang bunuh diri sangat dibenci dalam agama kita. Selanjutnya mengandai-andai, kata Nabi, tidak dibenarkan dalam agama kita mengandai-andai, karena mengandai-andai akan membuka peluang bagi setan. Seberapa sering kita mendengar sekiranya begini saya dulu, sekiranya begitu maka akan begini. Ketahuilah saudaraku, ketika sudah terjadi takdir yang Allah tetapkan untuk kita, maka terimalah. Yakinlah bahwa Allah sayang kepada kita. Walaupun seakan-akan langit mau runtuh menimpa kepala kita, seakan-akan ujian kita inilah yang terberat. Bukankah para nabi dan rasul-rasul Allah juga ujian dan timpaan yang begitu dahsyat mereka terima? Maka mari kita melihat orang-orang yang hebat, yang mampu lolos menghadapi ujian demi ujian dari yang Allah berikan, tetapi mereka tegar, mereka sabar, dan mereka mendapatkan ridho dari Allah. Maka inilah setidaknya amalan-amalan yang mampu menghantarkan kita menjadi husnul khotimah. Ketika kita mampu menjadikan kualitas iman kita iman yang kuat, karena sejatinya kata seorang ulama Al-Ghazali menjelaskan bahwa iman itu ada 3 tingkatan. Ada iman yang stabil, itulah imannya para malaikat. Ada iman yang terus meningkat, terus naik, yaitu imannya nabi dan para rasul. Dan orang biasa yang bukan nabi dan bukan malaikat, itu imannya yazid wa yanqus. Yang menjadi persoalan, bagaimana supaya iman kita jangan sampai menurun, kalau misalnya tidak bisa naik, minimal stabil. Karenanya marilah kita sama-sama berupaya semaksimal mungkin, betul-betul memperhitungkan apa yang kita lakukan. Haruslah punya nilai manfaat dunia, apalagi untuk manfaat nanti di akhirat. Dengan itulah di ayat Ali Imran ayat yang ke-193 itu dituntun kembali oleh Allah orang-orang yang senantiasa menjadikan setiap gerak-gerik, setiap menit, setiap waktu menjadi ibadah, maka dia akan diwafatkan dalam keadaan berbuat baik. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ini adalah doa yang langsung Allah tuntunkan lewat Al-Quran. Ya Tuhan kami, Rabbana faghfir lana, ampuni segala dosa kami, dzunubana, khilaf dan salah kami, wa kaffir anna, Engkaulah yang maha pengampun atas dosa kami, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami dalam keadaan berbuat baik. Saudaraku, ketika kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berbuat baik, inilah yang disebut dengan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena kebaikan di sisi Allah ialah hal-hal perbuatan yang Allah ridhoi, sedangkan yang tidak Allah ridhoi tentu itu bukan disebut kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat baik hingga sampai titik akhir hayat kita, dan kita berhak mendapatkan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu an syahadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya wasi'al maghfirah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.